Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, wa syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam kelima ini di 4 Ramadan. Allah masih memberikan kenikmatan sehat kepada kita dan semangat ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amalan kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para hadirin rahimakumullah, ketahuilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Iyad bin Himar dalam riwayat dari Imam Muslim rahimahullah taala. Kata Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah mengatakan, ahlul jannati thalathatu, penduduk surga itu tidak lepas dari 3 orang atau 3 kelompok. Yang pertama, kata beliau, dzu sultanin muqsitun muwaffaq, orang yang memiliki kekuasaan adil dalam memperlakukan rakyatnya atau masyarakatnya, muwaffaqun lagi taat kepada Allah. Dan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun rahimun raqiqul qalbi lidhi qurba wa muslim, orang yang penyayang, hatinya lembut, baik kepada keluarganya ataupun sesama saudaranya yang muslim. Dan yang ketiga adalah afifun muta'affifun dzu'iyadi, orang miskin tapi menjaga kehormatan, tidak meminta-minta, lagi dia punya tanggungan keluarganya. Jadi kata Rasulullah, ahli surga ini tidak lepas dari 3 orang ini atau 3 kelompok ini. Yang pertama tadi adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu tidak harus menjadi presiden, gubernur, bupati, tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah yang lain adalah wa fi ahli, laki-laki yang Allah berikan istri, diberikan anak, mereka pemimpin dalam rumahnya. Laki-laki yang mungkin saja menjadi pemimpin di tempat kerjanya, itu pun sama, namanya dzu sultanin, memiliki kekuasaan. Kalau mereka adil, maka masuk dalam hadis ini, mereka adalah penduduk surga insyaallah. Tidakkah kita tahu seorang Bashir, sahabat Rasulullah, ketika begitu sayang kepada anak pertamanya yang bernama Nu'man, apa-apa yang diperhatikan Nu'man, kalau memberikan barang yang berharga kepada Nu'man, sehingga anak yang lain dikesampingkan. Ibunya Nu'man, ya memang kalau perempuan itu kan nggak tegaan orang. Akhirnya suaminya disuruh bertanya kepada Rasul, memang boleh memperlakukan anak berat sebelah, yang satu diperhatikan, yang lain kurang diperhatikan? Akhirnya Rasulullah mengatakan, batalkan pemberianmu kepada Nu'man. Bukankah engkau senang kalau semua anakmu berbakti kepadamu, bukan hanya Nu'man saja? Ya Rasul, kata Bashir, sudah batalkan pemberianmu kepada anakmu yang bernama Nu'man. Ini adalah bentuk adil. Tidak boleh siapapun yang diberikan kekuasaan, termasuk di dalam rumahnya, tidak berlaku adil kepada anak-anaknya, karena mereka tentu tidak akan atau menjadi penghalang masuk ke dalam surga. Dan yang kedua tadi adalah orang yang penyayang, hatinya lembut. Penyayang itu semacam apa? Pernah ada seorang laki-laki melihat Rasulullah menciumi Hasan dan Husain. Dan juga masyarakat Arab biasanya kepada anak laki-laki itu sayangnya minta ampun pada umumnya. Datang ke hadapan Rasul, Rasul sedang mencium tangannya dan keningnya Hasan ataupun Husain. Apa kata seorang laki-laki Badui ini? Ya Rasul, saya punya anak laki-laki 10, enggak pernah dari kecil saya ciumi, katanya gitu. Apa kata Rasul? Man la yarham la yurham. Orang kalau enggak sayang, enggak bakal disayang, katanya.
Bapak Ibu kenal dengan Mu'adz bin Jabal, pasti sering kita dengar. Karena beliau adalah orang yang begitu dicintai Rasul, dan Rasul pun mencintai dia. Allah pun mencintai dia, tapi hutangnya banyak. Sampai-sampai jatuh miskin gara-gara banyak hutang. Padahal ahli surga. Ketika ditanya, sepertinya kamu tidak begitu banyak kebutuhan untuk keluargamu. Hutang apa ini? Apa jawaban Mu'adz bin Jabal? Ya Rasul, kalau saya melihat dan mendengar orang susah, pengennya bantu terus. Sampai-sampai di rumah saya gak punya uang, gak punya makanan, saya pinjam ke orang lain atas nama saya untuk membantu saudara-saudara saya. Ini namanya raqiqul qalbi, lembut hatinya. Ahli surga tuh gak tahan kalau melihat saudara-saudaranya susah, pengennya bantu. Bahkan ketika dia dalam kesusahan pun tetap ingin membantu saudara-saudara. Subhanallah. Wajar ahli surga itu memang seperti itu. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah orang miskin. Karena Rasul ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj, kebanyakan ahli surga itu orang miskin. Orang kayaknya ada, cuma paling banyak didominasi oleh orang-orang miskin. Sehingga kriteria yang ketiga, orang yang akan menjadi penghuni surga adalah hafifun muta'affifun dzuriyah. Orang miskin tapi gak minta-minta. Dia berusaha menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, dan tidak mengumbar dia sedang susah. Karena kan sekarang banyak orang kelihatan rumahnya bagus, mobilnya bagus, utangnya banyak, tapi keluh terus. Bahkan yang gak punya utang pun bilangnya ke orang lain gak punya duit terus. Kan banyak yang model begitu. Kalau lagi susah luar biasa, ngomongnya susah, sedang senang pun susah juga. Ini orang susah betulan, tapi tidak pernah membicarakan di hadapan orang lain tentang kesusahannya. Dia yang melakukan kepada Allah. Nah, ini ciri ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk dari 3 orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Apalagi memang pendidikan Ramadan diantaranya adalah menjadikan kita orang yang lembut hatinya dan penyayang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha